kingdom come. In His name, His name, my His name, my His name, His name, my peace I see. In His name, His name, in His name, my in His name, my joy, I see. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di kelas Sema Adonai pada hari Rabu 22 November 2023. Yang malam ini yang menjadi tema materi pembelajaran kita adalah Jemaat Tiara yang tercemar, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Suryani Watimena. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kelas kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Ibu Heni. Ya baik, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Kami datang untuk mau belajar kebenaran firman. Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Ibu Pendeta Suryani di tengah-tengah kami. Bapa, bantu kami agar kami bisa memahami setiap pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang sangat berguna di dalam pertumbuhan spiritual kami. Bapa, berkati hamba-Mu lebih lagi ya Bapa, lebih dahsyat ya Tuhan. Mampukan dia Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu, apa yang diajarkan kepada kami ya Bapa. Ini sangat berguna bagi kami untuk memahami dan mengerti isi kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini ya Bapa, jam sekarang ini Engkau juga memberkati Sis Aling yang menjadi moderator kami. Operator kami juga di belakang layar. Siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau memberkati. Bapa, hamba tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di live streaming yang sedang menonton acara kami. Berkati juga mereka ya Tuhan. Buat kerinduan kepada mereka untuk belajar kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni atas doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran kelas kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, St. Paul, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan, Pengurus Bendahara Pamukri Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina,
mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Dulos Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Muker, Pengurus BPH Sinode GSI, Bendara Umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah profil dari Ibu Pendeta Suryani Watimena. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan menyapa terlebih dulu narasumber kita, yaitu Ibu Suryani Pantau. Shalom, selamat malam Ibu. Ya, salam, selamat malam. Ya, Bagaimana kabarnya Ibu? ya, puji Sehat, Tuhan. luar biasa. Baik Ibu, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu Suryani. Silakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya, teman-teman di mana saja Anda berada, baik yang ada di dalam dan di luar negeri ya, di mana saja. Ada yang selamat malam, ada yang selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Ada di beberapa negara ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat media ini kita bisa bersama-sama duduk untuk mendengar firman Tuhan. Semuanya ini dimungkinkan oleh Tuhan. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita langsung saja. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar jemaat Tiatira. Ya, kita sudah belajar ya, jemaat Efesus, kemudian jemaat Smyrna, dan juga jemaat Pergamus, dan yang keempat ini adalah Tiatira. Nah, saudara, kita baca bersama-sama itu nanti dari Wahyu, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 28. Tapi kita baca saja dulu dari ayat yang ke-19 dan 20. Ya. Ayat 19 dan 20. Demikian bunyinya. Ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini ya bahwa ini adalah jemaat yang keempat di mana Tuhan menyuruh Rasul Yohanes yang ada dalam pembuangan di Pulau Patmos untuk mengirim
surat ya kepada malaikat-malaikat ya, malaikat atau kepada gembala-gembala jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada 7 jemaat. Nah, saudaraku yang kekasih, Tiatira ini adalah salah satu dari ke-7 jemaat yang dalam perjanjian baru, istilah Asia itu adalah provinsi dari kerajaan Romawi. Tiatira terletak di bagian barat Asia Kecil. Jadi ini bukan benua Asia ya. Di kota Tiatira ini didirikan oleh Alexander Agung. Itu pada tahun 300 ya, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan kota Tiatira ini juga adalah kota yang kuno dari Yunani, yang sekarang adalah kota modern. Hisar ya, Akhisar, yang terletak di bagian barat Turki. Jadi saudara, kalau kita bicara soal Efesus dan semua yang kita sudah pelajari itu semua terletak di daerah Turki ya. Jadi banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa jemaat Tiatira ini adalah masa kegelapan karena mereka tercemar oleh ajaran sesat. Jadi membiarkan ajaran sesat masuk ke dalam jemaat. Dan pemimpinnya tidak tegas sehingga mereka terkontaminasi dan akhirnya mereka tercemar. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa Tiatira ini di sebelah selatan Istanbul, ke arah timur Athena yang berjarak 80 km dari Laut Tengah. Kota ini juga termasuk kota yang maju. Jadi ingat Paulus pada waktu dia ada di Filipi, dia berjumpa dengan seorang perempuan atau wanita yang bernama Lydia. Nah, Lydia ini berasal dari Tiatira yang menjual kain ungu. Nah, karena memang di Tiatira ini terkenal dengan tenunannya dan kain woolnya. Nah, Tiatira adalah sebuah kota militer dan pusat perdagangan dengan banyak perserikatan dagang. Di mana ada perserikatan, di sana hampir selalu ada penyembahan berhala dan percabulan. Ini adalah 2 musuh terbesar bagi gereja yang mula-mula. Nah, saudara, kota ini juga sangat dibanggakan oleh kuil-kuil mereka, khususnya untuk kuil dewa Apollo, yakni itulah dewa matahari. Nah, kita akan melihat itulah sebabnya mengapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Kita lihat di dalam ayat yang pertama bagian B. Kita lihat, ayat yang ke-18 bagian B maksud saya. 18 bagian B. Dan Kita mulai ayat 13. Kita mulai dari ya. Ayat 18, silakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai firman atau anak Allah yang matanya bagaikan nyala dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, sebutan anak Allah ini adalah, kita tahu kalau Tuhan Yesus disebut anak Allah, itu dia berasal dari Allah. Nah, ada orang di luar sana mengatakan, buktikan kalau Yesus itu mengatakan bahwa dia Tuhan, sembahlah aku. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yesus ini adalah orang Yahudi. Dia orang Yahudi, jadi cara dia memperkenalkan dirinya siapa dia juga harus berdasarkan konsep orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi mendengar bahwa dia katakan bahwa dia itu anak Allah, itu artinya orang Yahudi tahu bahwa dia itu Allah. Sebab itulah kita melihat bagaimana orang-orang Farisi pada saat itu ketika dia katakan bahwa dia anak Allah, mereka mau melempar Tuhan Yesus dengan batu. Karena beranggapan bahwa Tuhan Yesus telah menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika dia katakan anak Allah, itu berarti dia berasal dari Allah dan dia Allah. Dia Tuhan. Ini konsep cara berpikir orang Yahudi. Jadi kalau ada orang bilang, ayo bilang
bahwa cari, Yesus katakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya caranya tidak seperti itu, tapi cara yang betul-betul dengan konsep secara orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dan orang-orang pada zaman dahulu, kita lihat di sini, mereka tahu betul, ya, mereka paham betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah terangkan, Tuhan Yesus katakan, akulah dia. Mereka tahu bahwa itu yang dimaksudkan itu adalah Yahweh. Nah, jadi saudara, ketika dia katakan, inilah firman anak Allah, itu berarti firman dari Allah itu sendiri. Yang matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga. Ini adalah sebutan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, yang juga adalah firman yang telah menjadi manusia. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini merupakan peringatan keras akan penghakiman pada jemaat ini. Yang menjelaskan mata bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, kemudian kita melihat di sini, ini juga sebutan lain bagi Tuhan Yesus. Kita baca itu di dalam Wahyu 1 ayat 14 sampai 15. Wahyu 1 ayat 14 sampai 15. Wahyu 1 ayat 14 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Jadi dalam ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu digambarkan, ya. Digambarkan yang luar biasa dahsyat, yang matanya bagaikan nyala api, ya. Kemudian kakinya bagaikan tembaga, perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini menunjukkan akan kedahsyatan Tuhan. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-19. Kita kembali lihat ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi Ya. sesudah ini. Yang keberapa Dari itu? Wahyu 2 ayat Wahyu 19. 2. Ya. Itu Wahyu 1, Pak. Wahyu 2 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu baik, kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir. Saudaraku yang kekasih, tadi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai mata, ya, yang nyala api. Jadi dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya nampak. Dan Tuhan katakan, aku tahu. Ya, aku tahu semua pekerjaanmu. Kita melihat di sini ayat yang ke-19. Ya, di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan tahu semua apa yang dilakukan oleh jemaat yang di Tiatira. Dan jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang mengalami progressing, jemaat yang mengalami kemajuan. Bahkan pekerjaan mereka yang terakhir ini lebih daripada pekerjaan yang sebelumnya. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan tahu ketekunan mereka, aku tahu pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi kita melihat di sini dalam ayat ini, Tuhan memuji akan pekerjaan pelayanan mereka yang lakukan. Bahkan pekerjaan semakin maju, semakin meningkat. Mereka bertambah memiliki iman, kasih, sabar, dan mau berkorban untuk untuk orang lain. Jadi gereja Tiatira ini tidak bersalah di dalam melakukan aktivitas keagamaan dan pelayanan mereka.
Tetapi sayang sekali kita melihat di dalam ayat, kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Silakan Ibu. Ayat yang Tetapi ke-20. ya, tetapi Ya. aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini sayang sekali saudara. Pelayanan mereka bagus sekali, kasih mereka bagus sekali. Pengorbanan mereka terhadap orang lain itu bagus sekali. Dan mereka rajin, mereka tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan mereka berkembang, mungkin jemaatnya maju, jemaatnya bertambah. Mereka bertambah bukan hanya kuantitas, tapi kualitas mereka betul-betul luar biasa, saudara. Tapi sayang, Tuhan menemukan banyak yang harus dibereskan. Dan harus diberi hukuman. Betapapun banyak pelayanan yang mereka lakukan dan pekerjaan mereka yang mereka lakukan dalam pengorbanan mereka terhadap orang lain. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, bahwa semua pekerjaan yang baik itu, kelihatannya luar biasa itu, dan Tuhan memuji itu, akan tetapi tidak dapat menutupi toleransi mereka terhadap kejahatan. Jadi kita lihat di sini, saudara, kita tidak dapat menggantikan ketaatan kita, ya, kesungguhan kita mengiringi Tuhan dengan berbagai-bagai menutupi kejahatan kita, ya, kemudian kompromi kita terhadap dosa, permain-mainan kita dengan dosa, kita bisa tutupi dengan semua pekerjaan yang kelihatannya luar biasa. Tidak bisa, dan itu tidak bisa digantikan. Jadi walaupun Tuhan memuji akan pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tiatira ini, tetapi kejahatan mereka adalah dengan membiarkan seorang nabiah palsu mempengaruhi orang banyak dan membawa mereka pada sikap kompromi sehingga mereka tercemar dengan ajaran sesat. Jadi saudara, kita melihat mereka di sini, gembala yang ada di sana tidak tegas. Gembala tidak tegas, para pemimpin-pemimpin yang ada di sana tidak tegas. Dan mereka mulai toleransi dengan ajaran dan membiarkan seorang nabiah datang dan menyelusup ke jemaat itu dan mulai mengajarkan yang sesat. Di dalam ayat 20 saya bacakan sekali lagi, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hambaku untuk berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi saudara, di lain pihak mereka rajin, tetapi mereka toleransi kepada orang-orang yang seperti ini. Sehingga akhirnya menyesatkan banyak orang dan mereka mulai berbuat zina secara rohani dan memakan persembahan yang diberikan kepada berhala. Nah, nama asli nabiah ini bukan Izebel, tapi ini adalah simbol. Ingat bagaimana dalam satu Raja-Raja 16 ayat 19 kita baca bagaimana Raja Ahab menikah dengan Izebel dan yang kemudian membawa rakyat juga menyembah berhala. Ya, nah kita melihat ini adalah seorang ratu yang menyembah berhala, yang membujuk Israel untuk menyembah berhala Baal dalam upacara keagamaan mereka, sehingga mereka mencampur, ya, agama mereka, penyembahan berhala, agama pagan itu dengan ritual-ritual daripada bangsa Israel. Jadi ajaran Izebel ini telah memikat sebagian jemaat, sama seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu di Pergamus, yaitu ajaran Biliam yang dikutuk Tuhan. Nah, kita melihat di sini, saudara, ia mengajarkan orang-orang percaya untuk berkompromi dengan agama Romawi dan melakukan praktek-praktek perserikatan dan agar mereka atau orang Kristen tidak kehilangan pekerjaan dan nyawa mereka. Jadi satu, mereka mau aman.
Jadi mau aman dan akhirnya mereka kompromi dan akhirnya mereka tercemar. Ada istilah apa ya? Setitik nila menghamirkan satu belanga susu gitu ya. Jadi sudah menghancurkan, mencemarkan semua jemaat. Jadi dari jemaat yang kita telah pelajari, Efesus dibandingkan dengan Tiatira, gereja Efesus menjadi lemah dalam kasihnya, tetapi setia dalam menghakimi guru-guru. Mereka adalah orang-orang yang teologi luar biasa. Ya, mereka dapat membuktikan bahwa guru-guru palsu itu adalah guru-guru palsu. Tetapi mereka kehilangan kasih. Dan kita lihat di sini jemaat Tiatira, mereka tumbuh dalam kasih. Tetapi mereka terlalu toleran dan membiarkan ajaran sesat masuk ke jemaat. Jadi kasih itu bukan kompromi, saudara. Wah, kita kasih. Kita ini kasih. Jadi kita menerima semua orang tanpa ada penyakit. Oh iya, kita kasih, nggak apa-apa, boleh masuk. Ya boleh ajar, silahkan. Ini kebablasan. Firman Tuhan mengatakan kasih di dalam kebenaran. Hendaklah kita mengasihi di dalam, bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Jadi kasih itu bukan berarti kebablasan. Bukan berarti karena kita kasih, kita harus menerima semua orang, dan kemudian akhirnya kita terima apa saja. Nah, ini yang terjadi di jemaat Tiatira. Dengan membiarkan dan toleransi, dan akhirnya jemaat tercemar. Nah, kedua ekstrim ini harus dihindari dalam gereja. Ada orang kerja, lakukan yang terbaik, akhirnya fokus pekerjaan pelayanan, hilang hubungan dengan Tuhan. Hilang kasih dengan Tuhan. Kita kasih, kita mengasihi, kita harus terima semua orang. Ya, harus toleransi. Ya, kita sebagai umat manusia, kita harus toleransi. Dan akhirnya kita toleransi. Dan akhirnya tercemar, saudara. Tidak tegas. Jadi bukan kasih yang seperti itu. Jadi berpegang kepada kebenaran di dalam kasih adalah keseimbangan. Itu adalah keseimbangan dalam Alkitab. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Jadi kita harus berpegang teguh dalam kebenaran dan di dalam kasih. Jadi kasih di dalam kebenaran. Nah, kemudian kita lihat di sini, ada juga orang yang sikap fanatik tanpa kasih. Kemudian ada yang kompromi dengan kasih. Itu keduanya dibenci oleh Tuhan. Nah, dalam ayat 20 ternyata di jemaat Tiatira bukan hanya tercemar oleh ajaran sesat yang dilakukan oleh mereka, tetapi mereka terlibat di dalam kejahatan. Terlibat dalam kejahatan yang dilakukan orang-orang Tiatira pada saat itu. Nah, kita dalam praktek-praktek penyembahan berhala. Jadi rupanya mereka bergeser pelan-pelan, akhirnya mereka terjebak di situ. Mereka melakukan praktek-praktek yang dilakukan, praktek-praktek penyembahan berhala, dan itu juga mereka lakukan. Kita tahu, saya sudah terangkan beberapa waktu lalu, dan biasanya pada kuil-kuil di situ ada pelacur-pelacur juga yang disediakan. Ketika mereka menyembah, ya salah satu ritualnya itu adalah penyembahan dalam seksual. Dan itu juga mereka lakukan. Kemudian memakan persembahan-persembahan berhala. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa mereka berzina secara rohani. Bukan hanya rohani tetapi juga secara jasmani. Jadi mata Tuhan bagaikan nyala api. Dapat menyelidik pikiran dan motif mereka. Matanya tajam dan tak ada satupun yang dapat disembunyikan di hadapannya. Dan Tuhan tidak akan pernah salah dan keliru di dalam melihat mereka. Nah, kita melihat lagi di dalam ayat 21.
ayat 21, silakan Bu. Wahyu 2 Dan, ayat 21. dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Wah, ini luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha pengasih, maha murah hati. Dan dia katakan, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jadi diberi kesempatan untuk bertobat dari jinah mereka. Mereka telah jatuh begitu dalam perjinahan rohani. Dalam kejahatan orang-orang pagan pada saat itu. Namun Tuhan masih memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Tetapi ternyata saudara, mereka telah tercemar begitu dalam dengan ajaran sesat. Dan mereka telah tertipu. Dan ini adalah peringatan keras buat setiap hamba-hamba Tuhan, saudara. Agar jangan pernah toleransi, kompromi dengan ajaran sesat. Karena itu bagaikan jerat dikit demi dikit, maka akhirnya kita terbelenggu. Mari coba kita baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 2 Petrus Petrus 2. ayat 3. 1 ayat sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan datang. Ya. Jadi kita lihat di sini, saudara. Mungkin tidak seradikal ya kelihatannya. Ada yang betul-betul menyenangkan telinga. Menyenangkan telinga. Dan kita lihat di sini, saudara, pada zaman akhir ini orang itu sulit untuk mendengar pengajaran. Pengajaran yang keras, susah. Yang penting jemaatnya banyak. Dan mungkin ini juga yang terjadi di Jatira. Jemaatnya banyak, yang penting jemaatnya banyak. Jangan terlalu mengajar yang keras-keras. Nanti jemaatnya lari. Dan akhirnya kompromi, saudara. Kompromi. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, sudah lama, sudah puluhan tahun yang lalu. Saya pergi ke satu daerah. Dan kemudian saya membawa tim dari beberapa negara. Orang Asia dari beberapa negara. Kemudian saya penterjemah. Saya bantu menerjemahkan, kadang saya khotbah, kadang saya menerjemahkan juga. Jadi kami masuk ke dalam satu ibadah. Ini ibadah fellowship, semua wanita, tapi eksekutif, wanita pengusaha eksekutif. Saudara, sebelum dimulai ada satu ibu. Deketin saya bilang gini, Ibu Pendeta, tolong ya bilang sama pengkhotbah, jangan singgung-singgung dosa. Nanti mereka tersinggung katanya. Jangan singgung-singgung soal dosa, jangan terlalu keras khotbahnya mengenai dosa. Nanti mereka tersinggung. Kalau udah tersinggung, nanti mereka nggak pada datang. Saya diam aja. Saya enggak bilang iya dan tidak bilang tidak. Dan saya juga tidak sampaikan kepada si pengkhotbah. Saya bilang Tuhan Roh Kudus yang beracara. Dan ternyata saudara, khotbahnya itu adalah mengenai dosa dibahas luar biasa dan harus ada pertobatan. Jadi saudara, ini salah satu yang tidak singgung dosa itu adalah penyesatan.
Justru firman Tuhan itu untuk membongkar dosa, supaya orang datang bertobat. Mungkin di sini tidak seperti ekstrim yang ngajar sesat, tetapi pelan-pelan, saudara. Tergeser dari nilai-nilai kerajaan surga, tergeser dari kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita lihat di sini isapan jempol, orang-orang senang dengan hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang berkat. Bukan berkat tidak ada, pasti. Saya percaya berkat itu adalah bonus. Ya, tapi orang harus lakukan itu. Supaya apa? Kamu akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Dan kemudian pada waktu bisnisnya bangkrut, dia tinggalkan Tuhan. Katanya berkat, buktinya susah. Nah, itu salah satu ajaran-ajaran juga sesat. Jadi hati-hati. Hati-hati untuk pengajaran-pengajaran sehingga ikut Tuhan juga, melayani Tuhan juga, beribadah Tuhan juga, tetapi hatinya sudah tidak lagi cenderung kepada Tuhan, tetapi sudah ke yang lain. Dan akhirnya ini tergeser, dan akhirnya kita tanpa sadar jemaat kita, orang-orang ini sudah jauh dari Tuhan. Beribadah di gereja, tetapi hatinya tidak lagi kepada Tuhan, sudah kepada dunia. Nah, ini harus hati-hati, dan inilah yang sering terjadi. Jadi, saudara, kenapa ketujuh jemaat ini masih up to date? Karena ini sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi kenapa masih tertulis dalam Alkitab? Karena ini juga menggambarkan situasi gereja pada zaman akhir ini. Ya, pada zaman akhir ini. Dan mari kita melihat lagi di dalam ayat yang berikutnya. Jadi inilah yang kita lihat satu bahaya yang besar sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi saya ingin kita lihat lagi di dalam ayat yang pertama, sebagaimana ayat di 2 Petrus 2 ayat 1 dan 3, sebagaimana nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah. Perhatikan, tampil di tengah-tengah umat Allah. Kelihatannya bisa rohani, saudara. Kelihatannya bisa wow, memukau ajarannya, tetapi tidak berfokus, tidak bersentral kepada Kristus, tapi kedagingan. Demikian pula atau ke daging atau kepada human, ya, kepada sentral, kepada kemanusiaan. Ya, kemanusiaan semua kelihatannya baik dan sebagainya, saudara. Ini hati-hati. Dan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Enggak apa-apa, kita bikin dosa, yang penting kasih perpuluhan. Yang penting kita rajin. Tuhan Yesus itu kan orangnya, Tuhan Yesus itu kan orang maha kasih, dia Tuhan yang maha kasih. Enggak apa-apa kita bikin dosa, dia mengerti. Kita manusia kok. Jadi akhirnya, saudara, kehidupan itu betul-betul satu di dunia, satu ikut Tuhan, nggak bisa. Dan ini sudah banyak terjadi dan sudah ada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Dan kita lihat di sini yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka. Perhatikan cara hidup mereka. Hawa nafsu. Karena mereka hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan ini kita sudah lihat, dan akhirnya mengikuti cara hidup dunia. Dan apalagi kita melihat bagaimana sekarang LGBT, pada beberapa negara mereka menikahkan dan menganggap wah ini kan manusia, mereka punya apa, berbalik disembunyi di balik kemanusiaan. Manusia mempunyai hak, manusia mempunyai pilihan. Kelihatannya baik, tetapi ini semuanya dusta daripada iblis. Nah, inilah yang terjadi, saudara.
di dunia sekarang ini. Jadi Tuhan memperingati untuk tidak toleransi dan tercemar terhadap ajaran sesat dan juga kejahatan. Kita melihat Isabel dan para pengikutnya akan dihukum dalam kesukaran yang besar dan kematian. Baca di ayat 22, Ibu, kembali kepada Wahyu. Kembali kepada Wahyu pasal yang kedua ayat 22. Wahyu 2 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ya, jadi saudara, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Dan kita melihat di sini, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Mereka berbuat zina, dan mereka berbuat zina. Dengan dia kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan. Jadi saudara, Tuhan masih menunggu untuk mereka bertobat. Dan Tuhan akan membuang ke atas ranjang sakit. Dan kemudian dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Nah, kesukaran besar ini berbicara nanti. Berbicara bukan hanya saat itu, tetapi nanti. Untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan dia akan mengangkat orang-orang salehnya. Tapi orang-orang yang tercemar, orang-orang yang menghujat, dan hidup dalam perzinahan, hidup di dalam dosa, mereka akan tertinggal. Dan mereka juga tidak akan dibangkitkan. Dan mereka akan masuk ke dalam kesengsaraan yang besar. Jadi penyembah berhala, kompromi dengan penyembahan-penyembahan, itu digambarkan perzinahan, ketidaksetiaan terhadap janji nikah. Jadi itu jelas. Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Tuhan menggambarkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak setia. Coba baca di Yeremia 3 ayat 6. Ya, Yeremia 3 ayat 6. Yeremia 3 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Ya. Jadi kita melihat ini pada suatu masa juga orang Israel melakukan yang seperti itu. Mereka bersundal, ini artinya menyembah berhala. Setiap bukit-bukit ada penyembahan-penyembahan berhala. Ini menunjukkan perzinahan secara rohani dan juga saudara ketidaksetiaan. Memang penyembahan berhala itu sangat identik ya dengan perzinahan. Ya, dengan perzinahan. Nah, kita melihat di dalam Hosea 9 ayat yang ke-18. Hosea 9 ayat 18. Hosea 9 ayat 18 ya. Ya. Hosea 9 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada, Bu, ayat 18. Oh, tidak ada. Mungkin saya Iya. salah. Iya. Oke. Hosea 9 ayat 8 mungkin ya. Hosea 9 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang. Kemudian ayat yang di bawahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea.
Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Ya, ini memang coba kita lihat dari atas ya. Ini ya. Jadi ini berbicara memang nabi-nabi palsu ya, perzinahan, penghukuman yang akan Tuhan buat. Kita lihat di dalam ayat yang itu ayat yang pertama ya, Bu. Sudah datang hari-hari penghukuman. Ya. Ya. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa ranjang dosa Izebel itu menjadi ranjang orang sakit. Jadi akan ada penyakit yang akan menimpa mereka. Dan Tuhan akan menghakimi, menghukumi nabi yang palsu dengan para pengikutnya. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-24. Kita lihat ayat 24. Hosea. Bukan, kembali kepada ini. Wahyu. Kembali kepada Wahyu. Wahyu 2 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain padamu. Nah, ternyata saudara dari semua jemaat di Tiatira, ada yang tidak tercemar dengan ajaran sesat daripada Izebel. Jadi Tuhan Yesus berkata khusus kepada mereka karena mereka telah memisahkan diri dari ajaran palsu itu. Dan kompromi, dan mereka menolak untuk kompromi melakukan praktek-praktek penyembahan berhala yang dibawa Izebel dan para pengikutnya yang dicela Tuhan sebagai seluk-beluk iblis. Jadi Tuhan meminta kepada mereka untuk berpegang teguh pada Tuhan sampai dia datang kembali. Jadi ada sebagian kecil ya, ada sebagian dari mereka yang mereka betul-betul tidak terkontaminasi. Mereka tidak tercemar dengan ajaran yang dibawa oleh Izebel itu. Dan Tuhan kemudian meminta mereka untuk mereka tetap berpegang teguh apa yang mereka miliki sampai Tuhan Yesus kembali. Jadi kita lihat di dalam ayat yang berikutnya itu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, ayat yang ke-25. Jadi apa yang ada, iman yang ada, kesungguhan yang ada, pegang sampai aku datang. Ini berbicara akan kedatangan yang kedua kali bagi umatnya. Dia datang untuk menjemput mereka dan memberi upah kepada mereka yang setia kepadanya. Dan kita dapat lihat itu di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 3 ayat berapa Ibu? Ayat 13 sampai 18. Tidak ada. 1 Tesalonika 4, itu 1 Tesalonika 4 Ibu. 4 ya. 1 Tesalonika 4 ayat ke mulai dari 13, ayat yang ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan bahwa tetapi apa yang ada padamu, ya, peganglah itu sampai aku datang. Jadi kapan Tuhan Yesus datang? Ini datang yang pertama di atas awan-awan. Kita lihat sampai dia datang, kedatangannya. Jadi kita lihat apakah mereka sudah meninggal atau kita yang masih hidup sampai saat ini, kita harus berpegang sampai Tuhan Yesus datang. Dan apa janji Tuhan? Orang yang berpegang sampai dia datang, saudara. Kita lihat di sini, kalau yang sudah mati, dia akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan dia akan diangkat bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang masih hidup, kita lihat umpamanya kita, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita juga akan diubah dengan tubuh yang mulia dan akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan mengalami kesengsaraan besar. Jadi ini maksudnya kita harus pegang sampai dia datang. Dan kita melihat juga di dalam, mari kita melihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7. Wahyu 1 Ayat 7. ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi bagi mereka yang sesat, kita melihat di sini, tersesat oleh dunia ini, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, semua mata akan melihat. Semua mata akan melihat dia. Dan bagi mereka yang telah menikam, bagi mereka yang telah menyalibkan dia, bagi mereka yang telah menolak dia, ya, bagi mereka yang tersesat meninggalkan dia, mereka akan meratapi dia. Jadi akan ada ratapan penyesalan yang sangat luar biasa. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Oleh sebab itu Tuhan katakan, bertobat. Ya, Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Di dalam Wahyu 19 ayat 11, Bu. Wahyu 19 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang 19. menunggang. Ini 19 ya, Bu? Iya. 19. Wahyu 19. 19? Ayat. Oh iya, iya. Ya, silakan. Betul ya, Bu. Ayat 11. Lalu aku. Betul, Ibu? Di sini dikatakan bahwa dia akan datang untuk menghakimi, untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Wahyu 19 ya, Bu? Iya. Ayat 11 kan? Oh, maaf, Betul, saya Ibu. salah. Iya. Ya. Betul ini ayatnya? Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-29, ayat 26 sekarang. Dikembali kepada Wahyu lagi. Oh, Wahyu ya. Wahyu 26. Wahyu 26. Wahyu 26, Ibu. Wahyu 2 ya, Bu? Oh, Wahyu 2 ayat 26, sorry. Ya. Wahyu 2 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya,
kepadanya akan bangsa-bangsa. Amin. Ya. Jadi tadi kita melihat bahwa orang-orang yang tidak terkontaminasi, orang-orang yang tidak tercemar, ya, Tuhan akan menolong mereka, ya. Dan kita melihat janji Tuhan, dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi orang yang menang adalah orang-orang yang tidak tercemar dan tidak terkontaminasi dengan ajaran sesat, setia pada Kristus sampai akhir. Janji Tuhan, mereka akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, kita akan turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti, di mana Tuhan menjadi raja di atas segala raja, dan kita akan turut memerintah. Dan bukan hanya itu saja, orang yang setia juga, ini berbicara kepada keakanan dan juga bisa berbicara ke kekinian. Dan orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, pada janji Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengangkat mereka, Tuhan juga akan memakai mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi, ia akan menjadi sebuah kerajaan kebenaran dan keadilan yang sempurna dan yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang menang, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, tidak tercemar oleh ajaran sesat dan dunia ini, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya. Dan kemudian kita lihat lagi di dalam ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jadi sekali lagi, kepada mereka bukan hanya diberikan kuasa atas bangsa-bangsa, mereka akan dikaruniakan bintang timur. Siapakah bintang timur itu? Itulah Yesus. Yesus yang gilang gemilang. Jadi Yesuslah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya. Ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wow, luar biasa, saudara. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa selain kita melihat kita memiliki bintang timur itu, kita memiliki Yesus, itu berarti kita memiliki segalanya. Jadi orang yang menang akan memiliki bintang timur dan mereka adalah milik daripada Allah. Dan kemudian yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi belajarlah dari keempat jemaat ini yang sudah kita bahas. Kita dapat melihat bahaya yang masih ada di jemaat seperti jemaat Efesus. Tekun melayani tetapi kehilangan kasih. Yang mula-mula, Tiatira. Kasih bertambah tapi kurang ketajaman rohani sehingga kompromi dan mencemarkan jemaat. Jadi seperti Pergamus dan Tiatira, begitu toleran dengan ajaran sesat sehingga mendukacitakan Tuhan dan mendatangkan penghakiman. Nah, nasihat Tuhan atas Efesus, Pergamus, dan Tiatira adalah bertobat. Nah, saudara, bertobat di sini bukan saja bertobat untuk menerima keselamatan, tetapi juga kata bertobat ini untuk orang Kristen. Orang Kristen yang telah kehilangan kasih yang mula-mula.
Orang Kristen yang kompromi terhadap dosa, orang Kristen yang tidak taat, yang tidak lagi berpegang kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Dan Tuhan katakan bertobat. Jadi jika mereka tidak membereskan dosa mereka, maka hukuman akan terjadi. Jadi jangan sampai gereja kita pelan-pelan dan akhirnya mengabaikan iman dan kehilangan kasih Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi kita harus mempunyai hati yang tajam. Hati yang tajam, kepekaan. Kita minta kepelayani, orang yang kita layani, kemudian tercemar oleh ajaran-ajaran sesat. Dan kita juga tidak sembarangan, ya tidak sembarangan memanggil orang. Kita harus tahu juga ya. Dan gereja harus betul-betul memperhatikan akan hal ini. Karena setiap pengajaran yang diberikan itu, saudara, itu akan berdampak dalam kehidupan. Kita harus tahu bahwa ketika seseorang memberitakan firman Tuhan, dia bukan hanya memberikan informasi atau pengetahuan, tetapi juga mentransfer kehidupan bagi orang yang mendengarkannya. Jadi, kenapa ada banyak meninggalkan Tuhan Yesus? Karena menganggap agama itu sama. Saya sering mendengar jemaat-jemaat yang bilang begini sama saya, kan sama aja kan Bu, agama itu kan Bu. Semua juga ada yang katakan ada banyak menuju Roma. Jadi ada lewat ini. Padahal orang itu anak ya yang aktif di gereja, bahkan aktif di pemuda, tapi nggak ngerti. Nah ini. Jadi akhirnya saudara kompromi juga terhadap ajaran-ajaran yang lain. Sehingga ada banyak orang Kristen bergereja, beribadah, tetapi mereka sama sekali tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai seperti ini terjadi. Jadi ini kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk dalam diskusi, dalam pertanyaan-pertanyaan, dalam diskusi biar lewat pertanyaan, lewat diskusi, kita akan lebih mengerti lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini. Kami belajar bagaimana jemaat di Tiatira. Mereka maju dalam pelayanan mereka, dalam kasih mereka. Mereka berkorban untuk banyak orang. Akan tetapi mereka toleransi, mereka berkompromi terhadap ajaran sesat. Mereka menerima orang lain tanpa ada disaring, sehingga akhirnya ya Tuhan mereka tidak tegas, sehingga ada banyak yang terkontaminasi lewat ajaran sesat ini. Dan akhirnya mereka jatuh dalam, sehingga sulit untuk bertobat. Sebab itu ya Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan pada saat ini, mereka mau betul-betul menjaga jemaat mereka dengan pengajaran yang sehat, dengan pengajaran yang benar, supaya mereka tidak tergeser dari iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Baik, terima kasih Ibu Suryani untuk pemaparan materinya yang sungguh luar biasa ya Bu, pada malam ini memberikan kepada kita satu pemahaman, pencerahan, sehingga kita mengerti ya Ibu benar-benar dan bisa melihat dari bagaimana jemaat Tiatira dalam imannya kepada Tuhan. Ini bisa menjadi sebagai contoh ya Ibu Suryani buat kita semua. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu acara dari Sema Adonai dan channel yang related itu. Ya, dimulai besok ya Bapak Ibu,
hari Kamis 23 November 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini adalah materinya mengenai misiologi dan temanya adalah sejarah gerakan misi. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Anita Butar MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 22 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada materi pelajaran kristologi yang sudah masuk seri ke-13 ya Bapak Ibu. Ini adalah pelajaran yang berlanjut terus ya. Dan temanya kali ini adalah pekerjaan Yesus masa kini. Dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai masih ada kelas pembelajaran firman terakhir. Dan kali ini materinya adalah mengenai pelajaran sejarah penebusan. Dan ini temanya kali ini adalah celaka yang menimpa Raja Saul dan keturunannya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 25 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema menuju tempat berkat yang Tuhan sediakan. Ini diambil dari Nats Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Bram Manaha dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Sabtu, di hari yang sama juga, dan ini di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, nah ada kembali kelas pembelajaran firman yang terakhir, dan ini mengenai materi konseling. Kali ini kita belajar tentang apa itu fobia. Menarik sekali ya Bapak Ibu untuk kita hadir dan mengikuti pembelajaran kelas ini. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahal Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Suryani Pantau yang adalah narasumber kita malam ini, kemudian channel Garnet Sidan. Selanjutnya saya juga akan membacakan di Sema Adonai itu ada renungan pagi ya Bapak Ibu. Itu diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum subscribe bagi yang belum subscribe channel kami, harap subscribe dan share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu ya. Maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, baik Ibu Suryani, mengenai materi malam ini, sungguh jemaat Tiatira itu mereka sudah menjalankan apa yang menjadi ajaran dari firman Tuhan ya Ibu ya, bahwa mereka hidup dengan kasih, lalu pelayanan dengan tulus ya, hati tulus seperti itu ya Bu ya, sungguh-sungguh. Lalu mereka juga melakukan apa yang diperkatakan firman Tuhan, tetapi kesalahan mereka memberikan kasihnya itu seperti kompromi gitu ya Bu ya, maksudnya untuk hal-hal ya seperti itu ya Bu ya, saya nangkepnya seperti itu. Jadi kasih yang mereka tunjukkan itu
kasih yang jadi menyesatkan mereka gitu ya Bu ya. Seperti itu Iya, ya. Ya kan seperti itu. Jadi bukan kasih dalam kebenaran seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi iya, mereka menerima semua orang itu termasuk ajaran-ajarannya yang tidak benar dengan kasih yang salah gitu Bu ya, kasih yang mereka tunjukkan itu salah. Nah, dan ini menurut tadi kan Ibu bilang bahwa jemaat Tiatira itu mereka melakukan perzinahan rohani ya Bu, perzinahan iya, rohani ya. Jadi mereka kalau saya nangkep kalau di zaman sekarang ini seperti ini ya Bu ya, anak-anak Tuhan yang percaya pada ramalan bintang, seperti itu ya Bu. bisa. Heeh. Ya, seperti ya Bu ya. Terus seperti kartu tarot. Nah, seperti hal-hal yang kayak gitu. Kan karena saya pernah juga gitu Bu mendengar teman saya gitu, dia pelayanan juga dan dia juga rajin baca horoskop Bu, ramalan bintang. Nah, itu dia, makanya saya bilang, loh kok kenapa kamu baca ramalan bintang itu? Itu kan berarti menaruh kepercayaan kepada yang lain selain Tuhan, ya kan? Nah, mungkin Betul. apakah ini terjadi karena mereka kurangnya mengetahui tentang firman Tuhan, kurang Iya. belajar apa gimana Ibu? Iya, silakan Ibu. Juga kurang diajar ya, bisa jadi nggak Nah, tegas iya, dalam kurang diajar itu kan semuanya dari gembala ya, pemimpin gereja, pengajar-pengajar. Makanya pengajar-pengajar itu tanggung jawabnya luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, itu penghakiman itu justru datang ke pemimpin dulu ya. oh betul gembala ya Bu, terutama di Iya, gereja seperti itu ya, iya. gembala Karena itu ya Tuhan yang ada di situ. Jadi hmm, ada orang yang bilang gini sama saya, Bu, saya udah Kristen, tapi saya pilih gereja yang saya eh, masih bisa melakukan hal-hal percaya nenek moyang duniawi, saya. iya, 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 seperti itu ya Bu, ya, ya, Ah, ya. ya, Percaya apa namanya filosofi kayak gitu-gitu ya Bu yang berhubungan dengan ya hal-hal yang keduniawian ya padahal itu kan ya memang sudah menyimpang ya Bu dari kebenaran firman-Nya. Dan ini yang saya mau tanyakan juga apakah ada juga Bu di dalam sebuah gereja itu apa namanya yang berkhotbah itu juga menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman seperti misalnya eh, mengkhotbahkan sesuatu itu yang membuat nyaman kedagingan dari manusia. Ada ya Bu lebih seperti ini. motivator ya, lebih motivator ya. Heeh. Jadi untuk misalnya kayak kemakmuran gitu, tidak berkat. Nah ya seperti itu ya Bu ya. Nah itu sebenarnya kalau kalau apa namanya jemaat kan tidak mengerti ya Ibu bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi kalau saya menangkapnya segala sesuatu yang membuat ajaran yang membuat nyamanan pada kedagingan kita, itu udah pasti bertentangan dengan firman Tuhan seperti itu ya. Iya, betul. Iya, jadi kompromi itu namanya kita sudah berkompromi ya Bu ya dengan hal-hal begitu. Jadi Makanya kompromi. Jadi akhirnya ya Kristen ala kadarnya, nggak tahu. betul. Jadi banyak ya. Jadi jemaat yang Kristen ala kadar, jemaatnya ya bisa banyak, bisa rajin kelihatannya, tapi ya kalau mulai bicara soal firman Tuhan, soal ini, mereka nggak teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Iya, taunya hanya berkat kayak gitu kali ya Bu ya, maksudnya diberkati seperti itu. Padahal sebenarnya mengikut Yesus itu kan seperti yang Ya. tertulis dalam firman Tuhan ya Bu Suryani bahwa kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Dan Jadi mengenal uh, pengajaran sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu. betul. Esensi Yesus. Jadi Yesus itu harus menjadi pusat dari pengajaran kita. Jadi Betul. jemaat itu kita mau bawa kemana sih? Dibawa kepada Kristus.
berpusat Karakter kepada Kristus. Kristus ya Bu, karakter Kristus ya Bu ya. Hidup Hmm. dalam Kristus. Makanya tadi kan mereka akan mendapatkan bintang timur. Jadi Kristus, Iya, siapa yang Kristus? iya, Makanya kan Paulus katakan, dulu ku anggap semua kebenaranku, semuanya ku anggap sampah dibandingkan dengan pengenalanku terhadap Kristus. Itu. betul. Nah, ini Bu, dalam mengupayakan pengenalan ini kepada jemaat, apakah cukup dengan dikhotbahkan, apa harus ada pembelajaran ya Bu, seperti itu ya Bu? Ya, memang Harusnya. ada banyak, ada pengajaran-pengajaran ya. Baiknya Memang ya Bu ya. jadi ada yang pengajaran, jadi mungkin ada kelas-kelas. Ada banyak juga gereja yang memang ada kelas-kelas pelajaran. Jadi jemaat itu ya benar-benar mengerti ya Bu tentang kebenaran firman itu. Kalau yang saya gembalakan ini ada yang itu khusus hanya saya yang ngajar. Tapi kalau kayak komsel, kayak apa, jadi bisa jemaat bisa sharing-sharing ya. Sharing. Tapi juga saya ada di sana gitu. Nanti sharing dan kemudian saya arahkan. Tetapi memang ada ibadah tertentu emang saya yang harus kasih pengajaran. Jadi pengajaran. Jadi Teguh ya Bu ya, teguh ya, imannya jadi ya bertumbuh dengan pengajaran. benar. Supaya mereka nggak gampang. Kalau ada yang sesat, mereka umpamanya pernah satu kali ada jemaat dia pergi ke tempat yang lain. Masa sih itu diajarin Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih, kita bikin dosa apa aja Tuhan ampuni Bu. Nah, gitu. Ya. Kemudian itu waktu teman-teman yang waktu zaman yang lagi heboh-heboh hyper grace itu loh. Nah ini Bu, saya juga mungkin ya Bu Syirani, kalau saya nggak ikut kelas-kelas pembelajaran ya di Zoom yang bisa Madonai atau yang dulu saya ikuti ya, mungkin saya juga akan bisa mudah kali Bu untuk mempercayai apa yang dikatakan bahwa Yesus itu kan penuh kasih dan pengampunan. Jadi kalau kita melakukan hal yang berdosa atau kompromi dengan dunia ini ya pasti diampuni. Itu kan saya juga pasti menangkapnya. Maklum. Nah itu Ya, iya. Nah itu. Tapi kan kelihatannya baik betul. tapi maksudnya kelihatannya benar gitu ya Bu perkataannya, karena kan itu menyangkut karena Tuhan itu kan Maha Kasih, ya kan, Dia pasti mengampuni. Nah, tapi setelah saya belajar, saya pikir nggak bisa. Dalam firman Tuhan itu mengatakan tidak boleh berkompromi dengan dosa, apapun alasannya. Nah, saya baru paham. Oh iya, wah, makanya itu ya Bu, itu penting jemaat itu harus dimuridkan. Ya Bu ya, belajar tentang firman supaya kalau ada ajaran-ajaran, karena memang jadi apa ya, memakai firman Tuhan itu, nabi-nabi itu memakai firman Tuhan itu juga untuk memutarbalikkan kebenaran, benar nggak Ibu? Iya. Ya. Jadi kalau bagi orang yang nggak paham, ya dipikir, oh iya benar juga ya perkataannya, padahal tidak sesuai firman Tuhan. Tapi ya memang mereka itu mengajarkannya itu kan memang pintar ya Bu ya, memakai firman Tuhan itu sendiri tapi memutarbalikkan. Saya jadi ingat itu loh Bu, yang bisa iblis memperdaya Hawa di Taman Eden. Dia kan berkatakan seperti itu ya Bu Suryani. Bukankah semua pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan ya, apa gimana Bu? Perkataannya kan memutarbalikkan kebenarannya kan. Mungkin nabi-nabi palsu nilai yang tergeser. Iya, digeser tapi tidak berasa gitu ya Bu. Jemaat apalagi yang buta tentang pengetahuan firman-Nya itu mudah sekali ya Bu. Diberi pemahamannya yang salah. Seperti itu ya Bu. Jadi memang saya menangkapnya emang iblis itu bekerja dengan supaya umat Tuhan itu mempunyai pemahaman yang salah tentang Tuhannya. Betul tidak? Betul. Ya, seperti itu ya Bu Suryani ya. Iya, pandangan. Iya, gitu. Jadi kan pikiran kita, informasi yang diubah itu kan dalam pikiran kita. Makanya kan firman Tuhan kita harus mengalami paradigma
memiliki betul. pikiran kritis supaya salah satu perlengkapan senjata Allah kan memakai ketopong. Ketopong itu Iya, kan helm, jadi emang iya, itu emang harus mengerti ya. Jangan sampai betul. Mm, tergeser ya, tergeser. Kelihatannya iya. baik tapi saat Iya, betul, betul, Bu. Kelihatannya bener gitu ya, Bu. Oh iya bener, tapi tapi sebenarnya iya. Makanya mungkin firman Tuhan kelihatannya itu, baik tapi belum tentu benar gitu. iya, makanya itu firman Tuhan itu memang harus umat Tuhan itu menggali dengan rajin sendiri ya, Bu. Harusnya ada kemauan Iya, untuk mengenal gitu ya, Ibu, firman Tuhan itu dengan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi gitu. Jadi bukan hanya ya dengar apa ibadah doang setiap minggu, lalu dengar khotbah seminggu sekali. Sebenarnya bukan itu nggak cukup ya, Bu Suryani, harus kita gali, kita bangun apa kita cari tahu lagi tentang kebenaran firman itu sendiri. Seperti itu ya, Bu. Jadi mm-mm, intinya supaya tidak mudah disesatkan. Iya, iya, luar biasa ya Bu, cara ibu saya juga. Wah, dia memberi pemahaman yang salah tentang Tuhan. Tuhan iya, itu kepada betul. umatnya. Ya Iya. kan kompromi ya. Ya Hmm. penting nggak apa-apa lah kita bergaul dengan kaisar, kayak deket, kita bisa Hmm. pendekatan dengan mereka. Kadang-kadang gitu kita pendekatan. Akhirnya bukan kita yang pendekatan, mereka yang pendekatan sama kita. Betul sekali Ibu. Wah, wah, materi Atau malam dia ini berubah cara pikirnya. Iya. betul, betul, iya, betul, Iya. Bu, betul. Itu kan pelan-pelan, pelan-pelan digiring kan cara berpikir Iya, kita apa. iya, iya, betul. Nggak apa-apa lah dia nanti juga berubah. Nah ada orang bilang gini, nggak Nah, apa-apa. nah, Contohnya ya, hmm, Tuhan itu tegas. Allah yang kita sembah itu orang yang benar-benar Allah yang tegas ya. Jadi itu dia nggak main-main. Contohnya misalnya hal pemberontakan aja ya. Pemberontakan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu kalau ada yang memberontak itu hukumannya luar biasa. iya, betul, Bagaimana betul. pemberontakan itu sampai tanah terbelah, kemudian ada kita, nggak apa-apalah, dia cuman lakukan sedikit aja kesalahan, nanti juga dia Iya, iblis. iya, betul, Lama-lama akhirnya kita kompromi dan betul. akhirnya kita nggak sadar bahwa sudah menghancurkan semua. Ya, Nah, semakin dalam ya Bu ya, ya betul. Padahal saya belajar juga saya tahu bahwa sedikit pun dosa itu jangan dikompromi. Itu iya karena betul. Allah itu kudus kan, jadi dia tidak mau kita ini eh, beranggapan nggak apa-apa cuma sedikit gitu. Itu dia dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya Bu, tanpa sadar ya Iya betul. membiasakan melatih untuk Iya, melakukan hal-hal yang dari yang kecil itu yang dianggap nggak apa-apa cuma segini mas cuma sedikit akhirnya itu jadi kebablasan iya. karena dibiasakan bener ya Bu seperti itu. Iya gitu, Pak. Itu nggak apa-apa. Ini orang agak ini miring, nggak apa-apa lah. Masuk aja di sini, kawan. Tapi akhirnya kita nggak sharing aja, kita Betul, nggak injilin dia, akhirnya dia yang bawa orang. Nah ini betul, betul, supaya dia ada berada di komunitas kita. Sering kali begitu. betul Bu tanpa kita sadari ya Bu ya karena nah ini mengenai orang-orang yang kayak begitu Bu, apakah nah saya mau bertanya nih Bu. Misalnya orang itu kan negatif gitu, negatif maksudnya sikap perbuatannya. Lalu dia masuk dalam komunitas kita. Nah, ini Ibu tadi Ibu bilang kan kita tanpa sadar malah kita terima, jadi kita malah jadi ngikut dia gitu ya Bu ya. Nah, bukankah nah ini yang tadi Ibu bilang ya, karena kasih ya Bu, kita karena kasih ya, jadi menerima dia, karena kan masa kita ini dia gitu ya, karena kasih kita merangkul dia, tapi akhirnya jadinya ya itu kasihnya itu kebablasan ya Bu, jadi kita yang terpengaruh ya. Iya merangkul, memang kita merangkul, tapi Nah, untuk merangkul nah, membawa dia kepada Kristus, Injil dia, iya, iya. Injil dia, bawa dia kepada Tuhan, bertobatan, dan bukan langsung mengajar dan terlibat dalam banyak yang berhubungan dengan pengajaran, dengan ini enggak. Hmm, iya, Ya, iya. Oh, iya. seperti itu ya Bu ya. Berarti kita harus iya berhikmat ya Bu Berhikmat, ya, berhikmat. kasih dalam kebenaran. Betul, betul. Uh, Iya. Makanya harus selalu
berdoa juga, minta hikmat Tuhan ya Bu, supaya kita ini peka ya, seperti Ibu tadi bilang peka, kita bisa apa namanya tahu gitu, ini kayaknya ini kemana ini kayaknya ini enggak ini ya, bersama belajar ya Bu ya tentang kebenaran firman ya. Jadi kita benar-benar apa kuat ya Bu ya, dasar-dasar firman. Bagus sekali Ibu Suryani pencerahannya buat kita semua malam ini. Jadi kita sudah diberitahu kuncinya oleh Ibu Suryani bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan ya Bu, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, lalu bagaimana kita menyikapinya. Wah, terima kasih Jadi ini Bu, luar biasa. tapi hubungan kita sehari-hari juga kan? Iya betul sekali. Iya, nah ini coba saya tanya Ibu Heni, apakah mau bertanya Ibu atau menambahkan? Silakan. Atau Ibu Heni sibuk apa enggak? Ya, silakan Ibu Heni, monitor. Iya, saya menyimak ya. Terima kasih ya Bu, pengajaran yang sangat luar biasa ya. Jadi ternyata bukan hanya di zaman dahulu ya, ternyata sampai sekarang masih ada itu orang umat yang tercemar ya Bu ya. Jadi banyak yang kompromi. Tadi seperti Sis Aling bilang, ada temannya percaya Tuhan ya percaya Tuhan, tapi baca horoskop ya baca horoskop. Jadi ya, terus ada lagi juga Bu yang jadi concern saya ya. Ibu, saya berangkat dari ada Tuhan kasih a doubt in my mind ya. Apa ya a doubt in my mind Bu? Ada satu pikiran ya di dalam. Iya, Ibu ke mute tuh Bu. Ibu Suryani ke mute. Iya. Iya. Jadi aku mengertinya di bahasa Inggris tapi di bahasa Indonesia jadi di itunya jadi ini. Ada satu pikiran ya Bu ya ditaruh di kepala saya. Jadi waktu itu ibu saya meninggal Bu. Jadi dengan tradisi ditaruh makanan di depan jenazahnya, terus saya disuruh panggil mama kamu untuk makan. Saya pikir ya ampun makanan segini banyak, terus saya tanya apakah ya benar mak saya masih makan ini makanan, katanya. Iya, katanya masih bisa makan. Loh, mak saya kalau makan cuma satu piring. Ini kok pesta besar dari meja itu sampai dipanjang-panjangin mejanya. Penuh semua di situ. Ayam, buah, makanan-makanan, pokoknya semua penuh. Kata ketua dari mereka kayak pendetanya gitu ya. Masih makan karena ibu kamu itu kan orangnya sosial, suka membagi-bagi makanan ke orang. Jadi banyak orang mati yang sudah mati nggak punya makanan, jadi dipanggil jadi pesta mereka pada saat itu. Jadi pada saat itu entah kenapa ya Bu ya, saya kok ingat pelajaran sekolah. Guru kan bilang kalau orang yang sudah mati, udah nggak perlu makanan, hanya orang hidup, nutrisi itu. Jadi pelajaran 4 sehat 5 sempurna lah Bu ya, bagaimana kita supaya sehat gitu, murid-murid harus pinter gitu. Terus setelah penguburan itu Bu selesai, disitulah saya waktu pulang ke rumah saya sendiri, setelah meninggalkan kampung halaman saya bertanya Bu, dalam hati, gimana ya ini cara menjawabnya, cara mendapatkan jawabannya. Karena pada saat itu di Indonesia, agama tuh 5 Bu, belum ada Konghucu. Nah, terus saya bilang, Tuhan mana yang benar ini? Ada 5 agama.
bilang semua dia paling benar, ya kan? Pasti di antara 5 itu ada dong agama yang paling benar di antara 5 ini gitu loh, yang Allah mana gitu. Terus tiba-tiba saya dikasih ilham kayaknya itu Bu ya. Jadi waktu sembayang di depan pintu, biasanya saya sembayang pagi sore, membakar dupa. Jadi saya waktu sembayang itu, saya biasanya hanya saya bilang, Tuhan terima kasih atas berkat-berkat-Mu, inilah saya minta berkat-Mu, ping-an, saya bilang begitu ya. Nah kemudian setelah itu ya Bu ya, saya matiin dulu telepon saya ya, mengganggu ya. Ya, nggak tahu siapa yang menelpon. Nah, kemudian itu Bu, saya setelah berdoa, saya bilang, coba setelah ibu saya meninggal itu, saya tambahin deh doanya. Saya bilang begini, Tuhan, saya kan tahu Tuhan ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ada yang memberikan nafas buat saya. Saya mau tahu dong, mau kenal dong sama Tuhan yang memberikan saya hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa, Tuhan yang benar. Itu pagi sore saya sembahyang kayak gitu, Bu. 1 tahun kemudian baru saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi itu, saya pergi ke wihara, saya mau sembahyang, saya bakar dupa, tiga dupa itu ya. Waktu saya bakar, penjaga wiharanya itu, panglimanya itu, ngeluarin api di matanya, Bu. Dikejarnya saya, lari saya terbirit-birit, lemah saya jatuh. Nah, begitu saya jatuh, kemudian disitulah saya bermimpi, Yesus datang di dalam mimpi saya itu. Nah, setelah saya menjadi anak Tuhan, saya bilang begini, loh, itu agama saya dulu itu mendua hati, tercemar, sudah percaya Tuhan, tapi mereka percaya juga dengan ajaran manusia. Jadi itu kan yang mereka lakukan itu kan ajaran manusia, hikmat manusia gitu loh. Jadi itulah yang saya bilang, Bu, saya sangat bersyukur ya, saya nggak berhenti-hentinya. Kenapa saya mau melayani di Jumsema Adonai ini dengan serius gitu ya. Karena saya merasa bahwa saya sudah ditebus sama Tuhan. Nggak semua orang loh Bu ya, saya lihat ya, nggak semua orang Tuhan bukakan pikiran itu kepada mereka. Bahkan Bu, ada teman saya udah nginjilin teman saya itu, ditolak mati-matian. Bilang, emang agama lu yang paling benar? Lu gimana gitu. Jadi ada arguing kayak gitu ya Bu ya. Jadi kalau sempat saya waktu itu bisa ada a doubt in my mind, so I can think about who is the real God gitu ya, siapa Tuhan yang benar. Jadi itu saya pikir itu bukan kepintaran saya loh Pak, nggak mungkin. Itu pasti Tuhan yang bekerja. Nah itu jadi di dalam hati saya yang tadi Ibu ajarkan itu juga, bagaimana ya jemaat ini ya, udah diajarin, tapi kok masih tercemar gitu loh Bu. Nah Ibu kan tolak Bu ukurnya kan, Ibu bilang firman. Nah kita bicarakan firman nih Bu. Nah kesulitan sekarang ini gimana ya Bu ya, ini pertanyaan saya. Orang itu cuek Bu. Kenapa saya bilang cuek? Ini kan masalah mati hidup kamu di akhirat loh. Kamu nggak mau serius-serius mau nyari tentang kebenaran firman. Kamu kan mati nanti. Sampai umur berapa sih kita bisa hidup? Nggak ada yang bisa menjamin kita hidup selama-lamanya. Nggak ada. Nah, kalau memang nggak ada bisa jamin hidup kamu selama-lamanya, kenapa kamu nggak cari Tuhan yang benar? Kenapa kamu nggak serius cari Tuhan gitu loh? Sampai kamu bisa tercemar, sampai kamu bisa percaya. Nah, aku puji Tuhan gini Bu waktu itu. Saya ada hamba Tuhan yang saya favorit. Pasti kan ada Bu ya, hamba Tuhan yang kita favorit. Termasuk Ibu Suryani, ini favorit saya sekarang nih. Tapi saya udah uji imannya Ibu Suryani dengan pengetahuan Ibu Suryani udah lolos nih. Nah, yang dulu nih Bu, ceritanya saya itu dengar dia, iya saya bertobat Bu.
Saya bilang, iya juga ya, gua mati nggak bawa apa-apa. Ukuran 2 kali 1, kelakuan belum benar, karakter belum benar. Ya mati gua bisa masuk di alam yang nggak bisa ditolong kalau begitu. Karena Tuhan bilang, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, harus transformasi. Terus saya nggak mengalami hal itu ya, gimana ya Bu ya? Nah itu yang membuat saya, nah ini Bu, bagaimana Bu kita untuk menjelaskan, termasuk beban saya Bu di Sema Adonai dan beban Ibu juga, bagaimana menyuarakan kepada mereka, ayo selidikin Alkitab itu, pengajaran yang saya terima waktu itu, saya terima benar ya Bu ya, tapi belakangan saya bilang, loh kok ini miring ya pengajarannya, loh kok ini begini, kok begini, terus banyak yang ngomong Bu pengajaran dia sesat. Apa yang saya lakukan Bu? Saya bilang begini, aku harus pintar cari jalanku sendiri. Ku pelajari tuh Bu apa yang di orang komentari, terus aku lihat, aku pelajari, baru aku tahu ternyata gue juga bisa goblok, gue juga bisa bodoh, bisa on kalau aku nggak belajar kebenaran firman. Itu aja Bu, coba ya. Maaf terlalu panjang Bu. Bapak. Iya benar. Jadi Iya, emang silakan ya. ya jemaat juga harus kita doakan supaya mau belajar ya. Nah ini kadang-kadang nggak mau belajar, nggak baca Alkitab juga kan. Betul Bu. Khotbah agak sedikit panjang udah gelisah gitu. Nah, Kalau udah pengajaran udah itu memang orang semakin apa ya, menyenangkan telinga aja. iya, Nah, ini. mau dengernya yang enak-enak, kalau yang nggak enak-enak kamu ya Bu. Iya, karena ya itu Ibu Suryani, firman Tuhan itu kan memang mengajarkan kebenaran, menyatakan kesalahan. Jadi ya mendidik orang dalam kebenaran. Ya pasti kalau yang benar ajaran firman Tuhan itu pasti akan mengikis ego dari kita, kepentingan kita. Yang benar seperti itu kan ya Bu Suryani. Jadi nggak selalu ini enak didengar telinga. Kalau kayak gitu, ya itu namanya bukan firman Tuhan yang benar. Saya berpatokannya di ayat itu, Bu, bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi ya dari situlah saya bisa berpikir, oh iya benar juga ya. Kalau dikasih taunya enak-enak terus ini kayaknya nggak sesuai sama ayat yang tadi saya sebut Bu itu. Seperti itu. Iya, jadi bagaimana Ibu mengenai pertanyaan dari Ibu Dani itu bagaimana ya? Yang lainnya gimana? Itu ya, tadi Ibu sudah jawab ya berarti ya dari Ya. pertanyaan Ibu Heni itu. Iya, bagaimana Ibu Heni? Cukupkah? Iya, cukup. Makanya kita rajin-rajin belajar ya, Sister Alia. Iya, betul. Supaya kita tahu, supaya jangan kita tercemar. Betul. Iya, betul. Betul sekali. Benar. Ya. Istilahnya terkontaminasi. Betul. Tadi saya ketawa Bu, waktu Ibu ngomong gini, itu kurang ajar, kurang diajar. Saya ketawa. Tadi dosen kami juga di kelas ngomong. Oh gitu. Iya, kalau ada orang itu pendeta itu nggak mau belajar, itu kurang ajar, kurang diajar. Guru-guru juga apa, kalau mereka jadi pengajar, mereka nggak mau belajar, itu double itu kurang ajarnya. Jadi pengajarannya salah ya Bu Heni. Jadi karena nggak mau belajar. Iya. Baik, luar biasa Ibu Suryani, terima kasih banyak ya Bu untuk pelayanannya, sudah memberikan kami pencerahan tentang kebenaran firman. Baik, kita akan sudahi saja kelas kita karena juga sudah semakin larut. Ibu Suryani mau istirahat ya Bu. Baik, kita tutup kelas kita. Silakan Ibu closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kita semua. Terima kasih Ibu Suryani. Jadi pengajaran firman Tuhan, walaupun itu jemaat Tiatira itu 2000 tahun yang lalu, tetapi masalah
masalah itu selalu ada dari zaman ke zaman. Dan ini adalah salah satu contoh masalah yang terjadi di gereja Tuhan, di jemaat Tuhan ya. Jadi biarlah khususnya bagi gembala-gembala, bagi pemimpin-pemimpin, kita memang mengasihi, tetapi hati-hati, jangan semua orang diterima. Ya kita terima orang berdosa udah jelas, kita terima tetapi untuk dibina, untuk dimuridkan, tetapi jangan sampai karena dia orangnya berpengaruh, karena orangnya berpotensi, pengaruh masyarakat, kemudian langsung diangkat. Nah itu dia. tanpa mengetahui orang itu sudah lahir baru atau belum, tapi baru kelihatan di luar. Jadi ketika terlibat dan akhirnya masuk ke dalam jemaat dan akhirnya justru mempengaruhi jemaat dengan pandangan-pandangan, dengan nilai-nilai yang berbeda nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sering terjadi. Nah ini, jadi akhirnya semakin lama, semakin dalam, dan kalau sudah dalam sulit sekali. Tadi saya lupa mengatakan akhirnya jemaat ini sombong bahkan menolak untuk bertobat. Setelah itu hukuman Tuhan datang atas mereka. Karena begitu dalam akhirnya mereka sudah tersesat. Itu saja kita harus betul-betul, dan sebagai jemaat, tadi sebagai gembala, sebagai jemaat kita juga harus belajar. Ya, belajar, jangan malas belajar, belajar firman, ya, dan kemudian ketika kita belajar, kita menerima firman, kita bertumbuh, kita alami, dan akhirnya terus kita berbuah bagi kerajaan. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini. Biarlah apa yang kami pelajari kami boleh bertumbuh. Kami belajar jemaat yang ada di Tiatira. Mereka luar biasa dalam pelayanan, bahkan kasih mereka juga mau berkorban untuk orang lain, tetapi mereka kompromi terhadap ajaran-ajaran sesat sehingga jemaat tercemar. Dan kami mau berdoa supaya baik secara gereja maupun secara pribadi kami harus hati-hati akan hal ini. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan tidak kompromi tentang apapun juga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biarlah iman kami terus berakar, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Suryani untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga pelayanan Ibu menjadi berkat bagi banyak orang lebih dan lebih lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Dan kelas ini juga akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, hari Rabu, dan di jam yang sama, 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Ya, saya permisi dulu.